Kami dari kelompok 10 PDB 87. Kita lagi field study di Monumen Kapal Selam. Tahukah kamu, di tengah kota Surabaya ada kapal selam legendaris yang kini menjadi monumen bersejarah. Tak hanya menyimpan kisah perjuangan bangsa, tempat ini juga menjadi destinasi wisata edukatif yang menarik. Disinilah KRI Pasopati 410 berlabuh, kapal selam yang pernah berperan penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia di bawah laut. Yuk kita jelajahi kisah heroik di balik monumen kapal selam Surabaya. Untuk memasuki area Moon Castle, pengunjung cukup membeli tiket seharga Rp15.000 per orang. Dengan itu, kamu sudah bisa masuk dan menjelajahi bagian dalam kapal selam ini. Monumen kapal selam atau yang dikenal dengan Moon Castle diresmikan pada tahun 1998. Kapal ini dulunya adalah KRI Pasopati 410, salah satu kapal selam kelas Swisskey buatan Uni Soviet yang mulai bertugas pada tahun 1960-an. Jadi ini adalah data-data dari KRI Pasopati 410 ya guys. Jadi ada tahun pembuatannya 1952. Jadi negara asalnya di Rusia, dari Rusia ini jadi kapalnya. Terus jenisnya SS Type Whiskey Class. Pasopati namanya. Pasopati, ya. Kapal selam Pasopati. Dalam sejarahnya, KRI Pasopati turut ambil bagian dalam Operasi Trikora, misi besar bangsa Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan penjajahan Belanda. Sekarang, mari kita menelusuri bagian dalam kapal selam ini. Masuk. Di awal, kalian akan memasuki ruangan 1, yakni ruang torpedo. Haluan tempat torpedo cadangan dan tabung peluncurnya disimpan, sekaligus menjadi pintu masuk dan keluar para anak buah kapal. Di ruang kedua, terdapat area istirahat para perwira, pemberat kapal selam, serta ruang komandan. Di sini pula seluruh perintah operasi dikoordinasikan. Sedikit lebih maju dari ruang ini, terdapat ruang komunikasi dan tempat pengecasan baterai kapal yang menjadi pusat energi dan informasi selama kapal berada di bawah laut. Berikutnya, ruang 3. Ruangan ini merupakan jantung kapal selam, tempat seluruh sistem kendali berada. Di sini ada setir merah untuk mengatur arah kapal, teleskop periskop untuk mengintai permukaan, serta giro kompas dan sonar untuk menentukan arah dan mendeteksi musuh. Menariknya, di ruang ini juga terdapat kamar mandi kecil. Kapal selam ini menggunakan tenaga diesel saat naik ke permukaan dan beralih ke listrik saat menyelam. Ruang keempat adalah tempat peristirahatan para anak buah kapal. Di sini terdapat bunker penyimpanan bahan makanan serta dapur kapal tempat mereka menyiapkan makanan selama berhari-hari di bawah laut. Mesin pengatur udara juga berada di ruangan ini, memastikan oksigen tetap cukup meski mereka berada jauh di dasar samudra. Selanjutnya, ruang 5, ruang mesin diesel. Ruangan ini menjadi penggerak utama kapal saat berada di permukaan laut, lengkap dengan mesin diesel dan cerobong asapnya. Ini total ada 7 ruangan di kapal selam ini. Jadi mari kita lihat. Ini ada AC juga. Ini Modern. Setelah itu, ada ruang 6, ruang listrik dan laju kapal. Di sini terdapat dinamo dan alat komunikasi kode alfabet. Dari sinilah tenaga kapal dikendalikan untuk menyelam hingga 200 meter.
Lalu yang terakhir, ruang ketujuh, yaitu ruang torpedo Buditan. Disinilah torpedo cadangan disimpan, lengkap dengan tabung peluncurnya. Ruangan ini juga memiliki pintu darurat yang menjadi akses keluar saat keadaan darurat di bawah laut. Bayangkan, di balik ruang-ruang sempit ini, para prajurit kita berjuang dengan keberanian luar biasa demi mempertahankan kedaulatan Indonesia. Heroisme perang kemerdekaan dengan dibuatnya kapal selam pertama yang diilhami. Keberadaan monumen kapal selam bukan hanya sekedar pelestarian bangunan kapal selam, tetapi lebih dari Belanda, tepatnya pada tahun 1947. Di kemampuan daya jelajahnya, kapal selam terbagi atas beberapa kriteria, yaitu ocean. Perkenalkan, nama jelas Sukarman ya. Saya di sini jabatan saya sebagai kepala bagian operasional maupun kepala bagian personal ya. Personal sama operasional ya. Iya. Di sini saya ya intinya kalau mungkin kayak di perusahaan HRD-nya ya. Ya di tempat saya. Mungkin monumen kapal selam ini adalah wahana edukasi yang sangat syarat dengan teknologi modern, sangat bernilai sejarah dan sangat religius. Ya, KRI Pasopati ini kapal selam buatan Rusia pada tahun 1952. Kapal ini bergabung dengan jajaran TNI Angkatan Laut kita, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1960. Kapal ini kedatangan ke sini punya misi pertama untuk pembebasan Irian Barat dari pendudukan Belanda dalam operasi Trikora ya Mas ya. Jadi setelah panjangan tahu KRI Macan Tutul tenggelam, tampil kapal-kapal selam. Jadi kapal selam ini memang untuk pembebasan Irian Barat. Ya, kita sebenarnya ngambil kapal selam pertama itu tanggal 12 September 1959 pertama ya, RI Cakra, RI Nanggala. Dan pada tahun 62 mulai bulan Januari sampai bulan Desember 1962 datang 10 kapal selam dari Rusia ke Indonesia. Salah satunya KRI Pasopati. Ya, terus kapal KRI Pasopati ini mengakhiri masa baktinya. Ya, jadi tepatnya pada tanggal 25 Januari 1990. Ya, dengan ditandainya penurunan ular-ular perang pada upacara militer di dermaga kapal Bujung Surabaya. Karena yang menandakan suatu kapal itu perang atau bukan ada ular-ular perangnya Mas ya. Ular-ular perang itu bentuknya bendera kayak zebra cross ya, tapi warnanya merah putih ya. Kalau merah putih itu bukan menandakan kapal perang, tapi kebangsaan ya. Jadi setelah itu diturunkan karena kapal ini sejarahnya terhadap bangsa itu sangat luar biasa ya. Jadi karena nilai perjuangannya ya, yang sangat luar biasa dari perjuangannya, maka para pejabat TNI Angkatan Laut, Gubernur Jawa Timur yang pada waktu itu dijabat Bapak Insinyur Basuki Sudirman dan para sesepuh perwira kapal selam, maka beliau-beliaunya bersepakat untuk menjadikan KRI Pasopati ini menjadi salah satu ikonnya kota Surabaya. Karena kota Surabaya sebagai kota apa? Iya, kan nyambung ya. Karena dulu Surabaya belum selama ini ya Mas ya. Monumen Kapal Selam Surabaya menjadi pengingat akan perjuangan dan pengabdian para pahlawan laut Indonesia. Dari kedalaman laut mereka berjuang,
Dan dari Mountcastle kita mengenang. Dari kita yang mengunjungi dan melihatnya secara langsung, tersimpan rasa kagum dan bangga atas jasa mereka. Mari teruskan semangat juang itu dengan menumbuhkan cinta dan kepedulian terhadap tanah air kita, Indonesia.